warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan kami Bapak Ibu Guru di kelas 3 Min 1 Bantul ya. Hari ini kita akan belajar subtema 4 dari tema 1 yang kita pelajari sudah sekian waktu ya, subtema 4. Namun sebelumnya perlu kami ingatkan lagi bahwa tugas-tugas pokok anak-anak di pagi hari harus tetap selalu dilaksanakan ya. Yang pertama adalah tugas piket kelas diganti dengan tugas membantu orang tua, pekerjaan orang tua di rumah. Silakan membantu bapak atau membantu ibu di rumah ya, mau menyapu lantai atau membersihkan jendela ya, membersihkan halaman, membersihkan kendaraan yang mau dipakai ayah atau apa, silakan dilaksanakan dengan senang, dengan ikhlas ya. Kemudian laksanakanlah sholat duha ya, 4 rakaat dilanjutkan dengan doa duha dan dilanjutkan dengan tadarus membaca surat-surat pendek dari juz amma. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Tema 4 berjudul pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang kemarin perkembangbiakan hewan kita sudah sampaikan bahwa ada 2 macam cara perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara bertelur dan dengan cara melahirkan atau beranak ya. Nah, sekarang kita akan bicara masalah pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Namun sebelumnya ada materi yang harus kita sampaikan dahulu, yaitu menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat ya. Kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan menyusun laporan. Jadi kosakata-kosakata yang digunakan dalam menyusun laporan itu anak-anak harus tahu dulu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya jangan dipakai. Yang tahu-tahu maknanya itu yang dipakai untuk membuat sebuah laporan ya. Laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata yang baku. Jadi yang namanya laporan itu harus disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata yang baku ya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 78 ya, tapi itu nggak usah dikerjakan ya. Di situ ada tugas itu, tapi nggak usah dikerjakan ya. Nih nah ini ada, ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku-bukunya. Ini dianu aja ya, dipelajari saja tadi, tapi tidak perlu dikirimkan ke Google Classroom ya, nggak apa-apa. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran 1 ya, karya seni mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ini pernah kita laksanakan di kelas 2 ya. Bahkan kelas 1 sekarang sudah ada tugas mozaik gitu. Kemarin ada kelas 1 tugas mozaik, ini sama. Mozaik itu teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan kecil. Bahan-bahan entah itu bahan apa, bisa bahan alami yang berupa biji-bijian atau daun, atau bahan-bahan sintetis yang berupa manik-manik ya, gitu kan. Nah, ini berukuran kecil-kecil. Kalau yang ditempelkan besar-besar ya, namanya bukan mozaik ya. Dengan perekat ya, menempelkannya dengan perekat, dengan lem. Biasanya dengan menggunakan lem apa itu yang glukol atau apa itu ya, dengan lem ya, sehingga nanti ada malnya dulu sehingga membentuk suatu gambar ya, membentuk suatu gambar. Ini karya 2 dimensi, maksudnya karya yang seperti gambar. Kalau 3 dimensi itu misalnya patung, itu karya 3 dimensi, atau guci itu 3 dimensi. Ini contohnya mozaik, ini di gambar bunga bagus. Ini bahan-bahan yang dipakai untuk membuat mozaik itu bisa ya macam-macam. Ini ada biji-bijian, ini yang termasuk bahan-bahan dari alam. Jadi mozaik itu bisa dibuat dari bahan-bahan dari alam dan bahan-bahan dari sintetis.
Yang dari alam ya macam-macam biji-bijian, ono jagung ya, ada kacang kedelai, ada beras ya, ada kacang hitam dan sebagainya. Kalau dari bahan sintetis atau dari pabrik ya itu ya manik-manik itu bahan alam dan bahan buatan ya, bahan sintetis. Nah ini contoh yang bahan-bahan yang dari buatan ya, manik-maniknya gitu. Ini bentuk mozaiknya bagus banget loh. Kalau ini di dinding ya, karya seni mozaik dengan bahan pecahan keramik. Pecahan keramik termasuk alam atau buatan? Kalau pecahan keramik banyak kan di rumah-rumah ini membentuk mozaik-mozaik kayak gini ya. Ini perekatnya pakai apa ini, pakai semen ya. Kalau ini perekatnya pakai semen. Baik, mari kita lanjutkan pembagian bilangan. Satu, pembagian bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pengurangan bilangan dan dengan cara bersusun. Yang bersusun ini nanti kita pelajari, itu namanya kalau anak-anak sering dengar porogapit ya. Yang pertama kita pelajari dulu pengurangan berulang ya. Kita coba ya. Ini contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Jadi 12 diletakkan di 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Yang ditanyakan banyak bunga di setiap vas, berarti 12 dibagi 2 ya. Terus penyelesaiannya gimana dengan cara pengurangan berulang? Ini ada banyak bunga di setiap vas, 12 dibagi 2. 12 kurangi 2 sama dengan berapa? 10 kurangi 2 sama dengan 8, kurangi 2 sama dengan 6, kurangi 2 sama dengan 4, kurangi 2 sama dengan 2, kurangi 2 sama dengan 0 ya. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya, karena apa pengurangannya itu dihitung 2-nya berapa yang dikurangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini caranya pengurangan berulang juga ya. Kalau dibagi 4 ya 12 kurangi 4 kurangi 4 kurangi 4 gitu ya. Ini cara berulang, pengurangan berulang ya. Udah. Baik, mari kita lanjutkan dengan cara yang agak sulit, yaitu dengan cara porogapit ya. Nanti kita terangkan dengan video yang sudah Pak Farus persiapkan ya. Inilah video yang kita tampilkan. Ini ada contoh soal yang sama di buku kalian di halaman 80 ya. Pembagian dengan cara susun ke bawah, susun panjang. 64 dibagi 4, 6 dulu, 60-an itu dibagi 4 ya, sama dengan 1 sisa 2 ya. Ingat 6 itu 60-an ya. Kemudian 1 ini diletakkan di atas garis ya, di atas garis di situ, di yang tanda panah itu. Kemudian 1 ini kembali kita kalikan dengan 4 ya, di samping garis itu ya, yang di sini. 1 kali 4 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di mana? Karena ini puluhan, di bawah puluhan, 4 di bawah 6. Kemudian setelah ini kita buat garis ya, kita kurangkan 4 kurangi 0 nggak ada, itu 4, 6 kurangi 4 itu 2, jadi ada 24 ya. 24 ini kemudian kita bagi 4, 24 bagi 4 itu sama dengan 6 ya, diletakkan di situ di atas di belakang 1. Kemudian 6 ini kita kembali kita kalikan 4 ya, kita kalikan 4, hasilnya 24 ditulis di bawah 24, itu yang di bawah itu di sini ya, 24. Kemudian kembali kita kurangkan 24 kurangi 24 sama dengan 0 ya. Ada kesimpulannya jadi 64 dibagi 4 itu sama dengan 16, itu hasilnya yang ada di atas sendiri gitu ya. Anak-anak, ini ada latihan untuk kalian yang dikerjakan. Jadi hari ini cukup satu latihan saja untuk kalian. Silahkan dikerjakan di buku latihan kalian.
Kalau mau mengembangkan latihannya tapi tidak wajib, tapi bisa kalian kerjakan di halaman 81 itu silakan. Tapi yang wajib dikirimkan cuma satu ini ya, yang ini saja itu. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari kami, bisa kita lanjutkan lagi. Tetap semangat, tetap ceria, tetap selalu patuh pada orang tua dan rajin beribadah. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.